Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berikut ini adalah video pembahasan untuk LK yang pertama, yaitu membandingkan isi sistematika dan bahasa dari dua surat, yaitu surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan. Adapun bentuk suratnya sudah saya share di grup Google Classroom di bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat kembali suratnya, ada surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan. Nah, perlu diketahui bahwa surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan yang sudah saya share itu bentuknya kemungkinan besar masih salah. Maksudnya kita lihat dari surat lamaran pekerjaan. Misalnya di sini ada tanggal dan tempat penulisan surat lamaran pekerjaan ini menjorok ke sebelah kiri, padahal seharusnya dia menjorok sebelah kanan. Kenapa saya tampilkan surat lamaran pekerjaan yang masih salah total letaknya? Karena untuk menganalisis serta membenahi tata letak atau sistematika surat lamaran pekerjaan ada di latihan ketiga. Nah, pada bagian yang pertama ini kalian cukup menganalisis apa yang kalian lihat, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk lembar LK jawaban yang sudah Bapak persiapkan. Bentuknya seperti ini ya kemarin. Baik, mari kita lihat apa saja perbedaan dari kedua jenis surat ini. Yang pertama, jenis surat pribadi. Kita bandingkan dari segi isi dulu. Surat pribadi isinya tentang kerinduan Abel yang berada di Malang terhadap temannya yang bernama Octavia yang berada di Surabaya. Abel menceritakan masa-masa kecil mereka ketika masih SD. Nah, sedangkan dalam surat lamaran pekerjaan, surat yang ditulis oleh Andika Suharyanto yang ditujukan kepada pimpinan PT Bima Angkasa dengan alamat Jalan Kota Lama Semarang. Penulis juga bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan yang diterbitkan atau diiklankan oleh Surat Kabar Suara Buana yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei tahun 2019. Nah, dari segi isinya jelas berbeda. Surat lamaran pekerjaan isinya tentang pengajuan diri untuk diterima kerja di sebuah perusahaan atau tempat kerja. Sedangkan surat pribadi sebagian besar isinya tentang pengalaman, penceritaan pengalamannya, tentang kerinduannya, tentang cita-citanya, tentang keinginannya dan sebagainya yang sifatnya itu adalah individual. Jadi dari segi isinya jelas berbeda. Ini ya suratnya. Dari segi isinya, halo Vi, gimana kabarmu? Dari segi isinya, dari awalnya saja sudah jelas bahwa dia ingin mengetahui kabar dari temannya, kerinduan kepada temannya. Sedangkan surat lamaran pekerjaan ditulis, didesain untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Sehingga isi dari dua surat ini adalah berbeda. Baik, sekarang kita lihat untuk analisis sistematikanya. Sekarang kita lihat dan kita bandingkan kedua surat ini. Pada bagian awal surat tertulis tempat, tanggal, dan tahun pembuatan surat yang menjorok ke sebelah kanan. Kita lihat sebelah kanan ya, ini. Oke. Kemudian untuk surat lamaran pekerjaan, tempat dan tanggal pembuatan surat menjorok ke kiri. Lihat, nah ini menjorok ke kiri. Ya, meskipun ini masih sistematikanya sebetulnya masih salah, kalian tidak usah menghiraukannya karena itu ini adalah surat
untuk latihan. Kedepannya kalian akan membenahi surat ini menjadi surat yang mempunyai sistematika yang sesuai dengan aturan kebahasaan, aturan penulisan surat lamaran pekerjaan yang baku. Oke, sekarang yang kedua. Ini ya. Terdapat ungkapan awal untuk sahabatku, nama penerima surat dan tempat penerima surat yang ditulis secara bersusun dan menjorok ke sebelah kiri. Kita lihat surat pribadi ini ya, menjorok ke sebelah kiri. Sedangkan untuk surat lamaran pekerjaan, setelah tempat dan tanggal pembuatan surat tertulis ada kata hal dan lampiran, ditulis menjorok ke kiri dengan meletakkan lampiran di atas hal. Oke, ini bentuknya. Ini ya. Baik, apakah ini sudah betul? Nanti dulu. Untuk pembelajaran berikutnya akan kita analisis sama-sama. Yang ketiga, ini salam ya. Salam pembuka dengan menggunakan salam keagamaan, ditulis menjorok ke kiri. Sedangkan untuk surat lamaran pekerjaan, sebelum salam itu terdapat alamat surat. Ada kata kepada sampai nama jalannya. Kita lihat coba. Nih. Ya. Langsung sapaan salam ya. Kemudian untuk surat lamaran pekerjaan, sebelum salam ya dia menuliskan alamat penerima surat yang disusun sedemikian rupa. Nah, sedangkan yang salam pembuka itu ada di bawahnya. Ini ya, ditulis di tengah-tengah. Nah, apakah betul cara penulisannya di tengah dan apakah betul juga cara pengungkapan salam itu menggunakan salam keagamaan seperti ini? Itu adalah jawaban yang akan kita cari nanti bersama-sama di bab 3. Kemudian pada paragraf pertama, penulis surat menanyakan kabar sahabatnya. Sedangkan pada surat lamaran pekerjaan, alinea pembuka ditulis dalam satu paragraf yang berisi surat, dasar surat dan maksud surat. Coba kita lihat di sini. Surat pribadi isinya, dia menanyakan kabar pada sahabatnya ini pada paragraf yang pertama. Sedangkan pada surat lamaran kerja, paragraf yang pertama ini ada kata ini ya, berdasarkan iklan, ini adalah dasar dia membuat surat lamaran pekerjaan yang berdasar pada iklan. Nah, iklan dimuat surat kabar suara Buana, ada tanggalnya, kemudian ada nama PT-nya dan sebagainya. Jelas berbeda. Perbedaan berikutnya, pada paragraf kedua maksud saya, penulis surat menyatakan rasa rindunya pada sahabatnya. Oke ya, tadi ya. Pada paragraf ketiga, penulis surat menyatakan kabar tentang rencana penulis untuk menghadiri pernikahan saudaranya di Surabaya. Oke. Sedangkan pada surat lamaran pekerjaan, pada bagian isi, ini ya, ditulis secara berurutan, ada identitas, kemudian lampiran-lampiran, serta menyatakan pernyataan yang memperkuat pelamar agar diterima di tempat kerja. Nah, jadi berbeda isinya. Kalau surat pribadi, isinya itu tentang menanyakan kabar, kemudian menyatakan rencana penulis untuk menghadiri pernikahan saudaranya. Sedangkan dalam surat lamaran pekerjaan, bagian isi itu adalah adanya identitas, kemudian lampiran-lampiran, serta pernyataan pribadi yang dia memperkuat pelamar agar diterima di tempat kerjanya itu. Kita lihat di sini.
Ini ya, surat lamaran pekerjaan. Bagian isinya ini ya. Ini bagian isinya, sorry. Ini bagian isi. Ada nama, status, telepon, alamat, pendidikan terakhir, tempat, tanggal lahir. Nah, kemudian ada kata-kata selain mampu mengoperasikan dan mereparasi beberapa mesin pabrik, saya juga mampu berkomunikasi bahasa Inggris secara aktif dan sebagainya. Nah, ini adalah ungkapan pribadi si penulis surat lamaran pekerjaan agar dia itu mempunyai nilai lebih yang akan disampaikan kepada penerima surat, dalam hal ini PT yang dia tuju. Oke, berbeda ya. Nah, sedangkan pada bagian kelima, penulis surat menyatakan harapannya agar dapat bertemu dengan sahabatnya tersebut ketika berada di Surabaya. Nah, sedangkan pada surat lamaran pekerjaan ini langsung menuju ke bagian penutup, ditulis dalam satu paragraf yang berisi penguatan maksud dan ucapan terima kasih. Oke, pada paragraf ke-6 ini ada kata berupa penutup ke-6 ya. Sedangkan pada surat lamaran pekerjaan itu pada salam penutup, pada bagian penutup penulis dalam satu paragraf yang berisi penguatan maksud dan ucapan terima kasih. Kita lihat perbedaannya. Ya, pada paragraf penutup, nah ini ya. Vi, sekian dulu ya kabar dari aku. Nah, sampaikan salamku sama ibumu dan sebagainya. Nah, kalau dalam surat lamaran pekerjaan, nah dimulai dengan kata demikian surat lamaran ini saya buat. Saya sangat memohon agar dapat bekerja di PT Bima Angga atas perhatiannya pimpinan PT Bima Angkasa. Saya mengucapkan terima kasih. Oke ya, di sini ada kata ucapan terima kasih juga. Nah, ini ada ucapan terima kasih. Kemudian salam penutup ditulis di tengah paragraf dengan mengawali salam keagamaan dan dilanjutkan salam umum. Sedangkan dalam surat pribadi, salam penutup ditulis menjorok ke kanan. Nah, diikuti nama terang dan tanda tangan ditulis menjorok ke sebelah kanan. Tanda tangan dan nama terang ditulis di tengah-tengah paragraf. Kita lihat bagian di sebelah kanan. Kemudian untuk surat lamaran pekerjaan ditulis di tengah-tengah. Nah, cara penulisan di surat lamaran ini masih salah ya. Seharusnya tidak di tengah-tengah. Nah, ini untuk tugas berikutnya. Baik, sekarang kita menuju ke bagian akhir, yaitu dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan untuk surat pribadi adalah percakapan sehari-hari dengan menggunakan istilah yang menyesuaikan dengan umur atau waktu penulis surat. Misalnya begini, saya ngirim umur saya misalnya 17 tahun. Saya ngirim surat pada teman saya yang usianya juga 17 tahun. Jadi bahasa atau pembicaraan yang dibicarakan di situ pasti berhubungan dengan hal-hal yang remaja, karena usia segitu kan usia remaja. Kalau anak usia 10 tahun kirimkan surat pada anak 10 tahun, nanti juga bahasanya berbeda dan apa yang dibicarakan juga berbeda karena mereka masih kanak-kanak, seperti itu. Sama juga dengan saya misalnya umurnya 30 sampai 40 tahun kirimkan surat pada teman sebaya, otomatis bahasa yang digunakan juga sama. Bahasa orang dewasa, bukan bahasa anak kecil lagi. Gitu kira-kira. Dan sedangkan pada surat lamaran pekerjaan ini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi atau baku. Baku dan resmi itu dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga pada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang sudah berganti sejak tahun 2015. Kemudian dalam surat pribadi saya juga menemukan bahasa asing. Namun bahasa asing ini memang sudah digunakan secara umum di Indonesia sebagai sapaan, yaitu kata halo. Nah, halo ini kan berasal dari bahasa asing. Aslinya bukan
dari bahasa Indonesia, resapan dari bahasa Inggris. Oke, sedangkan nomor 3, saya juga menemukan terdapat singkatan-singkatan atau kata-kata yang informatif, yaitu kata-kata yang digunakan memang dua orang ini yang tahu ya, antara si Abel dan si Okta. Nah, mungkin saya seusia orang dewasa mungkin tidak tahu ya, tidak tahu istilah-istilah yang mereka gunakan. Oh iya Vi, ini kalimatnya ya. Aku ada kabar baik nih buatmu, buat kamu. Nih ada kata nih. Kata nih ini adalah aslinya adalah ini, dan ini tidak baku. Ini bahasa percakapan dan tidak bisa digunakan untuk surat lamaran pekerjaan. Nah, jelas berbeda ya. Yang kedua, saya juga menemukan kalimat tapi kalau sekarang ini aku sudah bisa memasak sedikit-sedikit loh. Ada kata loh. Nah, loh ini untuk menyatakan kata loh. Nah, ini juga tidak bisa digunakan dalam surat lamaran pekerjaan atau digunakan untuk surat-surat dinas karena sifatnya adalah tidak resmi atau tidak baku bahasa percakapan sehari-hari. Yang berikutnya, aku sudah siap nih. Ada kata nih lagi ya. Segala jenis makanan, memasak segala jenis makanan. Baik, itu semua adalah kata-kata yang tidak bisa digunakan di surat resmi atau surat semi resmi seperti surat lamaran pekerjaan ini, karena yang menerima itu adalah instansi resmi ya, perusahaan resmi, dan digunakan untuk hal yang resmi juga. Dengan yang di atas, surat pribadi itu adalah surat yang digunakan untuk ya pengungkapan perasaan batin pribadi ke pribadi yang lain atau dari keluarga ke keluarga yang lain, seperti itu. Jadi jelas berbeda. Baik, saya rasa itu penjelasannya singkat, semoga dapat dipahami dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.